Jadi karena kontennya viral, kontennya FYP, banyak yang beli, akhirnya apa? Konsumen terdorong untuk ikut-ikutan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bimo di channel Bimo Digipreneur Digital Entrepreneur Partner. Oke, lanjut dari video sebelumnya. Video kali ini membahas tentang riset produk TikTok Affiliate. Jadi sebelum menambahkan produk, teman-teman perlu riset dulu. Supaya apa? Supaya produk yang teman-teman jual itu lebih mudah laku, lebih mudah terjual, dan teman-teman potensi mendapatkan cuannya jauh lebih besar. Nah, yang terpenting dari melakukan riset adalah mindsetnya dulu. Jadi kalau mindsetnya sudah benar, maka riset produknya jauh lebih gampang gitu. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu ini, semua produk itu ada marketnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir sangat ribet sekali. Karena seseorang menciptakan sebuah produk, dia sudah mikir pasti ada yang beli, pasti ada marketnya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita membuat sebuah konten, kemudian optimasi akunnya supaya apa? Supaya konten kita itu tepat sasaran, mendarat kepada orang yang membutuhkan produk itu. Jadi teman-teman garis bawahi dulu, semua produk itu ada marketnya. Berikutnya, pilih yang teman-teman suka. Kenapa? Kalau teman-teman menyukai sebuah produk itu, sudah menjadi passionnya, menjadi hobinya, memang klik dengan produk itu, maka nanti ketika optimasi, ketika teman-teman itu edit video, ketika teman-teman membuat konten, upload konten, teman-teman lakukan dengan senang hati dan bisa lebih konsisten dan jauh lebih semangat gitu. Jadi nggak ada rasa males-malesan, ogah-ogahan. Karena apa? Karena memang menyukai produk itu. Sehingga untuk praktek konsisten itu jauh lebih mudah. Karena salah satu kunci keberhasilan di TikTok adalah konsisten. Kalau teman-teman menyukai produk itu, teman-teman akan jauh lebih mudah untuk konsisten. Berikutnya adalah pilih harga yang di bawah 100.000 dulu ya. Buat latihan di awal, teman-teman pilih harga di bawah 100.000 atau di bawah 50.000 atau kurang lebih 50 ribuan. Jadi untuk latihan awal di situ, supaya apa? Supaya produknya mudah terjual. Kemudian kalau teman-teman ada penjualan, ada transaksi penjualan, ada yang beli, maka semangat teman-teman tuh naik, bertambah gitu. Apalagi kalau tidak perlu menunggu waktu lama dan produknya langsung terjual. Dan ketika terjual lagi, maka teman-teman tuh nggak perlu mikir ribet gimana caranya biar semangat gitu. Karena ketika income bertambah, omset bertambah, itu sudah otomatis menjadi dorongan yang luar biasa. Sehingga praktek berikutnya teman-teman jauh lebih ringan gitu. Ya, jadi pilih harga di bawah 100.000 supaya lebih mudah terjual dulu untuk latihan di awal. Berikutnya adalah yang sudah terjual di atas 500 piece kurang lebihnya ya. Karena produk-produk yang terjual sudah banyak, otomatis dia peminatnya banyak, otomatis dia produknya itu sudah terpercaya. Berikutnya yang di warung sebelah nggak ada. Ya, jadi kalau upload produk di TikTok, jangan di tempat-tempat terdekat itu ada. Karena kalau ada, yang ngapain beli di TikTok, mending beli di warung sebelah atau di toko sebelah atau di swalayan sebelah ya. Walaupun sebenarnya produk itu juga ada marketnya bagi orang-orang yang malas keluar rumah, nggak mau repot ngantri gitu. Tapi kan tipe konsumen seperti itu kan tidak banyak ya. Lebih banyak adalah orang-orang yang memang nyarinya yang di tempat-tempat dekat itu nggak ada gitu. Lalu berikutnya yang tidak perlu dijelaskan ribet. Jadi jangan pilih produk untuk latihan di awal, produk-produk yang perlu dijelaskan ribet. Ini bahannya ini natural, kemudian tidak ada alergi. Misalkan untuk kulit ini pakai produk ini, untuk kulit itu produk ini. Yang terlalu ribet seperti itu teman-teman akan kerepotan. Kalau melatihan di awal, pilihlah produk-produk yang tidak membutuhkan penjelasan yang ribet. Misalkan sepatu gitu kan, orang sudah tahu kan kalau sepatu itu untuk kaki gitu ya. Apalagi semenjak disarankan tidak boleh pakai sendal, nah sepatu ini juga ada potensi terjual gitu. Tinggal nanti teman-teman menambah kemasan di kontennya, misalkan bahannya kuat atau jahitannya atau lemnya, intinya nggak terlalu ribet. Atau produk kaos nih, misalkan kaos polos 100.000 dapat 7 misalkan. Kan orang sudah tahu kaos itu buat apa, dan kalau polos kan sudah tahu ya pasti gambarnya ya polos sesuai dengan warna. Kalau bahannya kan tinggal nanti penjelasannya hanya di bahan. Jadi pilihlah produk-produk yang tidak perlu ribet dalam hal menjelaskan, karena ini nanti kaitannya dengan pembuatan konten. Semakin simpel, semakin sederhana kontennya, semakin mudah juga nanti untuk FYP atau FYP. Sebenarnya ada banyak pertimbangan teman-teman. Jadi untuk memilih sebuah produk supaya produk itu lebih mudah terjual dan lebih laris terjual, cuma nanti detailnya di dalam kelas ya. Nah, untuk riset produk itu ada banyak sekali teman-teman. Nanti detailnya kalau teman-teman ada kesempatan ikut kelas, silahkan ikut kelas.
Namun kalau misalkan belum ada kesempatan, teman-teman boleh belajar dari YouTube, boleh belajar dari teori ini, sudah cukup membantu ya. Dan yang terpenting adalah teman-teman paham konsep terjualnya. Jadi saya rangkum menjadi 3 konsep terjual. Yang pertama ada produknya, kemudian kontennya, dan juga konsumen. Nah ini kita detailkan satu-satu. Di bagian produk itu ada jenis produk ya, ada produk-produk tren seperti produk misalkan produk-produk kurma ya, produk-produk fashion muslim, atau produk-produk musiman misalkan mantol, jas hujan. Nah itu teman-teman harus menjual produk itu di trennya ya. Otomatis kalau misalkan mau meningkatkan income lebih besar ya, itu harus di waktu yang sedang tren. Kalau teman-teman jualan kurma di luar waktu mendekati lebaran, otomatis penjualnya tidak akan seramai ketika mendekati lebaran. Kemudian produk yang non-trend. Nah produk non-trend ini penjualannya stabil tanpa mengenal waktu tren musim ya, misalkan seperti produk baju anak. Orang beli baju anak, baju balita atau baju anak-anak itu nggak perlu nunggu momen dulu. Kenapa? Karena baju anak itu perkembangan anak itu kan cepat ya, perkembangan tinggi badan, berat badan itu kan cepat. Jadi kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali, coba yang punya anak kecil pasti sering beli baju baru. Nggak mungkin kan setahun sekali gitu, kecuali baju dewasa ya. Nah jadi produk baju anak itu produk non-trend. Teman-teman mau jual di waktu kapanpun itu stabil gitu. Nah kemudian produk RO atau produk repeat order. Nah produk-produk yang berpotensi orang tuh repeat order, misalkan serum wajah atau kosmetik atau yang lain-lainnya. Jadi produk-produk seperti ini ketika orang itu cocok, dia akan berpotensi repeat order. Lalu produk viral. Nah produk viral misalkan seperti kayak kemarin masker gitu ya. Masker ketika pandemi itu sangat viral, tapi kalau sekarang itu sudah dipastikan penjualannya sudah lebih menurun daripada ketika pandemi masih ketat-ketatnya. Apalagi sekarang di luar ruangan sudah boleh tidak pakai masker. Nah kemudian konten ya. Konten ini cara mengemas sebuah produk. Jadi bagaimana gambarnya ya, kemudian bagaimana deskripsi, bagaimana video, lalu musiknya ya, teman-teman perlu ngeriset musik-musik viral. Lalu kemudian konsep hypnoselling ya, menjual yang tidak mempengaruhi logika tetapi lebih mempengaruhi ke otak kanan, sehingga orang tuh tanpa logika dia memutuskan untuk membeli. Misalkan sebenarnya sudah punya tas, tetapi karena kena hypnoselling ya dia akan beli tas lagi, padahal secara logika tasnya yang lama belum rusak. Tetapi karena kontennya mengandung konten hypnoselling, nah teman-teman, orang ini bisa terpengaruh untuk beli tas baru lagi. Walaupun ketika nanti setelah membeli logikanya berjalan, dia nyesel, kok aku beli tas lagi ya, padahal yang kemarin belum rusak. Itu karena kena konsep hypnoselling di dalam kontennya. Lalu yang berikutnya adalah agar FYP. Jadi konten itu bagaimana dari konten penjelasan di atas ini supaya konten kita FYP. Karena kalau konten kita FYP otomatis disebarkan meluas ke banyak orang. Semakin banyak yang melihat, potensi terjualnya semakin tinggi. Nah kemudian dari sisi konsumen nih, alasan membeli konsumen ini harus kita pakai untuk mengemas sebuah produk. Apa sih alasannya? Misalkan memang karena butuh ya. Tetapi kadang orang tuh nggak butuh tetap membeli sebuah produk. Kenapa? Karena kepo. Karena di dalam pengemasan kontennya orang jadi kepo. Ini produk apa sih? Ini kok unik sekali sih? Ini kok simple? Ini kok menarik gitu. Nah kemudian berikutnya adalah karena ikut-ikutan. Jadi karena kontennya viral, kontennya FYP, banyak yang beli. Akhirnya apa? Konsumen terdorong untuk ikut-ikutan. Wah sudah banyak yang beli nih, aku belum, aku tak ikut-ikutan beli misalkan gitu. Nah berikutnya adalah konsumen yang baper ya. Jadi tipe-tipe konsumen yang baper itu adalah sasaran yang gurih, target market yang gurih di dalam TikTok. Kalau teman-teman pengemasan kontennya bisa bikin orang baper, nah dia bisa memutuskan untuk membeli sebuah produknya. Dan konten-konten yang baper bisa juga dengan pakai teknik konsep hypnoselling. Jadi kita mempengaruhi otak kanannya, mempengaruhi bawah sadarnya supaya orang itu akhirnya baper, emosionalnya muncul, perasaannya terlibat, logikanya agak digeser sedikit sehingga dia memutuskan untuk membeli. Nah, untuk video riset sampai di sini dulu teman-teman. Kalau ingin lebih dalam ya saran saya ikuti kelas yang akan saya launching segera mungkin. Karena kalau materi kelas, materi-materi yang rahasia ya mohon maaf tidak saya share secara umum. Tetapi materi umum ini saya juga sudah kemas sedemikian rupa supaya teman-teman tetap bisa menghasilkan dari materi-materi yang umum ini.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana teknis menambahkan produk di TikTok Affiliate. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu dengan saya Bimo Digipreneur di video-video berikutnya.